Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan manfaat, berkah, dan juga tambahan ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibbati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rahmatnya, selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam menggapai keridhoannya. Insya Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang baru dalam pembelajaran kita, yaitu pelajaran usul fiqih, yang materinya adalah al-amalu bil-am. Al-amalu bil-am artinya adalah beramal dengan dalil yang umum, atau bagaimana cara mengamalkan dalil yang umum. Bagaimana cara mengamalkan dalil yang umum. Baik. Penulis mengatakan, yajibul amalu bi umumil lafzil am hatta yathbuta takhsisuhu. Wajib mengamalkan keumuman dalil yang umum. Jadi kalau ada dalil yang umum, dalil umum itu kan berarti mencakup semuanya, mencakup seluruhnya, semua orang terkena. Seperti sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka siapa saja yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, yukrim jarah, hendaklah ia memuliakan tetangganya, berhubungan baik dengan tetangganya. Ini umum, dalilnya ini umum. Siapa saja yang mengaku dirinya beriman, maka pengamalannya harus dilakukan dengan keumuman dalil tersebut. Bukan hanya berlaku pada orang-orang tertentu saja. Oh, ini yang melakukan ini cuman kepala rumah tangga doang, yang lainnya mah enggak. Atau yang melakukan ini cuman laki-laki doang, perempuan mah enggak usah. Oh, yang melakukan ini mah yang udah nikah doang, yang lain mah enggak usah. Enggak. Semua orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, mau laki, mau perempuan, mau kepala rumah tangga atau bukan, mau sudah nikah atau belum, semuanya sama-sama harus berhubungan baik dengan tetangganya. Ini namanya mengamalkan keumuman dalil yang umum. Dan pengamalan keumuman dalil ini terus berlanjut sampai ada dalil lain yang mengkhususkannya. Sampai ada dalil yang mengkhususkannya.
Saya ulangi lagi, wajib mengamalkan keumuman dalil yang umum, dan tidak bisa ditinggalkan keumumannya itu kepada yang lainnya, ditinggalkan yang umum itu kepada yang lainnya sampai datang dalilnya. Sampai datang dalilnya. Contoh ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam urusan perceraian, istri-istri yang diceraikan maka hendaknya ia menunggu sampai 3 kali haid. Sampai 3 kali haid. Secara umum seperti itu, tapi ternyata ada dalil yang mengkhususkan. Apa itu? Perempuan yang hamil kemudian diceraikan, maka dia menantinya itu bukan cuma sampai 3 kali haid. Karena umumnya wanita yang sedang hamil itu nggak akan mengalami haid. Terus dia nunggunya sampai kapan? Sampai lahir. Sampai lahir anaknya. Sampai lahir anaknya. Seperti itu. Ini namanya baru mengamalkan dalil yang khusus. Tadinya mengamalkan keumuman dalil, semua perempuan pokoknya kalau dicerai nunggu sampai 3 kali haid. Ini ada yang mengkhususkan nih. Ada dalil yang mengkhususkan. Apa? Kalau yang hamil nggak seperti itu aturannya. Kalau yang hamil aturannya ditunggu sampai dia lahiran. Seperti itu. Ya, ini contoh. Kembali lagi, wajib untuk beramal dengan keumuman dalil yang masih umum sampai datang dalil lain yang mengkhususkannya. Li'annal amala binususil kitabi was sunnati wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalika. Karena mengamalkan dalil-dalil Al-Qur'an, mengamalkan dalil-dalil hadis itu wajib sesuai dengan apa yang diterangkan oleh dalil tersebut. Wajib sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Kalau dia menunjukkan kepada keumuman, ya amalkan yang umum tersebut sesuai dengan yang diarahkan sampai ada dalil lain yang menunjukkan hal yang berbeda, baru mengamalkan dalil yang berbeda tersebut. Ya, intinya wajib beramal sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil. Itu dia hukum asalnya. Beramal dengan dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil itu. Kalau dia menunjukkan kepada keumuman, ya amalkan yang umum tersebut. Dan boleh beralih ke yang lainnya selain dari umum tersebut kalau ada dalil yang lain juga. Seperti tadi, ya, aturan yang berlaku bagi wanita yang diceraikan itu dia nunggu 3 kali haid. Tapi kalau yang diceraikan ini adalah wanita yang sedang hamil, nunggunya bukan 3 kali haid, tapi nunggunya sampai dia lahiran. Seperti itu. Tayyib. Wa idza warada al-'amu ala sababi khasin wajib al-'amalu bi umumihi. Apabila ada suatu dalil yang datang karena sebab khusus. Ada suatu dalil yang datang karena sebab khusus. Maka yang diamalkan bukan khususnya. Oh, dalil ini ya muncul karena gara-gara si fulan melakukan hal itu. Berarti dalil ini hanya berlaku buat dia doang, tidak. Walaupun sebab yang menjadikan dalil itu datang adalah sebab yang khusus, tapi pengamalan dalil itu harus diamalkan untuk umum. Ya. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim. Orang-orang yang melakukan zihar kepada istri-istrinya, yaitu bersumpah
untuk tidak berhubungan lagi dengan istrinya, maka dia berdosa dan harus melakukan kafarah. Nah, ayat ini turun karena sebab yang khusus, yaitu ada sahabat bernama Aus bin Somit melakukan hal itu. Maka turun ayat. Nah, ayat yang turun ini bukan hanya dilakukan oleh Aus bin Somit saja. Ini ayat kan gara-gara si Aus bin Somit turun, maka dia doang yang ngerjain. Enggak. Ayat ini turun karena memang sebab yang khusus. Tapi ayat ini menunjukkan kepada keumuman, sehingga yang mengamalkan ayat ini adalah semua umat Islam yang melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Aus bin Samit. Seperti itu. Li'anna al-ibrata bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ada kaidah yang mengatakan dalam mengamalkan dalil itu yang dilihat bukan sebabnya, tapi yang dilihat adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil itu. Sehingga walaupun sebab yang menjadikan dalil itu datang adalah sebab yang khusus, tapi pengamalannya harus pengamalan yang umum. Contoh misalnya ini mah kalau ini di luar dari konteks kita, ini untuk memudahkan saja. Misal dalam suatu lingkungan sekolah, ada anak yang ketika belajar dia malah tidur. Sebelumnya tidak ada aturan tentang tidur ketika di kelas, maka anak tersebut dikatakan, kamu tidur di kelas. Maka bapak sampaikan, siapa yang tidur di kelas maka mendapatkan hukuman berupa lari 2 kali putaran di lapangan. Oh, hukuman itu hanya berlaku buat dia doang nih karena dia yang tidur. Enggak. Memang hukuman itu muncul gara-gara dia yang pertama kali tidur, tapi berlaku untuk siapa saja yang melakukan hal sama dengan anak yang melanggar itu, maka dia juga harus lari 2 kali putaran lapangan. Ini hanya untuk memudahkan. Sekali lagi, wajib bagi kita itu untuk mengamalkan keumuman dalil sampai datang dalil lain yang mengkhususkan. Wajib bagi kita untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil itu. Wajib mengamalkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Kalau dalil menunjukkan kepada umum, ya kita amalkan yang umum tersebut. Kalau dalil menunjukkan kepada khusus, kita amalkan yang khusus itu sesuai dengan yang ditunjukkan. Dan kita sudah bisa membedakan, oh dalil ini umum, oh dalil ini tidak umum. Dari mana? Dari bentuk kata yang digunakan pada dalil tersebut. Ya, dengan bentuk kata yang digunakan pada dalil tersebut. Lalu poin yang berikutnya juga perlu kita perhatikan, jika ada dalil muncul datang karena sebab khusus dan dalil itu menunjukkan kepada keumuman, dalilnya umum tapi sebabnya khusus. Gimana cara mengamalkannya? Apakah kita mengamalkan kekhususannya atau mengamalkan keumumannya? Yang kita amalkan adalah keumumannya, walaupun sebabnya itu sebab khusus. Karena kaidah mengatakan, ya, mengamalkan dalil itu sesuai dengan keumuman dalilnya, bukan dengan kekhususan sababnya. Illa an yadulla dalilun ala taksisil am bima yushbihu halas sabab alladhi warada min ajlihi fayakhus bima yushbihuha. Fayakhus bima yushbihuha. Artinya, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kepada khusus, ya, jika ada dalil yang menunjukkan kepada pengkhususan dalil umum tersebut dengan apa yang menyerupai keadaan sebab yang dalil itu turun karenanya, maka dikhususkan dengan yang menyerupai sebab tersebut. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya adalah kalau dalilnya ini memang menunjukkan kepada pengkhususan
Dalilnya ini menunjukkan kepada pengkhususan, dan sebabnya juga memang sebab yang khusus. Sebabnya sebab khusus. Jadi ada sebab, kemudian turun ayat atau datang hadis. Dan ayat dan hadis ini menunjukkan kepada yang khusus. Nah, yang diamalkan adalah hal yang khusus. Intinya adalah, ya, gampangnya adalah akibatnya fillah, kita itu mengamalkan hadis sesuai, kita itu mengamalkan dalil sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil itu sendiri. Kalau dalil itu menunjukkan kepada keumuman, ya kita amalkan yang umumnya. Kalau dalil itu menunjukkan kepada khusus, ya kita amalkan yang khusus. Ya, kita amalkan yang khususnya. Baik. Misal, mala dalila ala taksisihi. Contoh yang dalil menunjukkan kepada keumuman. Ayatul zihar adalah ayat tentang zihar. Fa inna sababa nuzuliha ziharu Aus bin Samit wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi. Nah, contoh dalil yang menunjukkan kepada keumuman dan yang diamalkan ya keumuman dalil tersebut adalah ayat tentang zihar. Zihar itu apa? Sekali lagi tadi telah disampaikan, zihar itu seorang suami bersumpah, demi Allah saya nggak akan berhubungan lagi dengan kamu wahai istriku. Nah, kalau seperti itu maka si suami wajib untuk melanggar sumpahnya. Dia wajib untuk membatalkan sumpahnya dan dia harus melakukan konsekuensinya. Ya, dia harus melakukan konsekuensinya. Nah, ayat zihar ini turun awalnya gara-gara sahabat bernama Aus bin Samit. Turun ayatnya. Nah, ayat ini turun dan bentuknya umum. Ya. Maka ayat ini tidak diamalkan hanya oleh Aus bin Samit saja, tidak. Walaupun karena dia ayat ini turun, tapi bukan berarti dia saja yang mengamalkannya. Yang benar yang mengamalkan ayat zihar ini Aus bin Samit dan juga umat Islam yang lainnya. Sekali lagi, ya, ayat tentang zihar seperti yang disampaikan oleh penulis, ayat tentang zihar ini sebab yang menjadikannya turun adalah Aus bin Samit. Tapi hukum yang berlaku dalam zihar ini tidak hanya berlaku pada Aus bin Samit saja, tapi juga berlaku kepada semua umat Islam yang melakukan tindakan sama dengan Aus bin Samit. Maka siapa saja orang Islam yang melakukan zihar, dia wajib untuk mengikuti aturan zihar. Dia wajib mengikuti aturan zihar. Baik. Maka ya, kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan tadi, amalkan sesuai dengan yang ditunjukkan dalil. Wa mithalu madalla dalilu ala taksisihi qaulu sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri asyamu fis safar. Contoh dalil yang menunjukkan kepada khusus. Ya. Sekali lagi, contoh dalil yang tadinya umum, kemudian ada dalil yang mengkhususkannya, sehingga yang diamalkan adalah yang khususnya. Yang diamalkan yang khususnya. Contoh misalnya, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis sahih, laisa minal birri asyamu fis safar. Puasa ketika safar itu nggak baik, kata Nabi. Puasa ketika safar itu nggak baik. Puasa ketika safar nggak baik. Oh, berarti kalau kita safar nggak usah puasa. Dalilnya umum. Puasa ketika safar itu nggak baik. Dan dalil ini, hadis ini muncul karena ada seorang sahabat yang ketika safar dia kelelahan, kecapean, dan gak sanggup untuk berpuasa. Dan dia pada saat itu dalam keadaan puasa.
sehingga kondisinya pun menjadi buruk. Ya, jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika ada orang berkumpul ramai. Ternyata orang yang berkumpul ramai ini sedang memperhatikan ada orang yang buruk kondisinya, menurun kesehatannya sebab dia safar dan dia berpuasa. Lalu Nabi SAW melihat hal tersebut dan mendapati ada orang yang sudah payah karena dia berpuasa dan dia bersafar. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, puasa ketika safar itu tidaklah baik. Ini kan umum ya. Dari sebabnya khusus karena ada orang itu, Nabi mengucapkan kalimat yang umum. Dalil yang umum ini awalnya diamalkan keumumannya. Maka siapa saja yang safar, nggak baik bagi dia untuk berpuasa. Dalilnya umum. Nggak baik bagi dia untuk berpuasa. Namun ada dalil lain yang mengatakan Nabi SAW sendiri safar dan beliau puasa. Loh, Nabi yang bilang puasa ketika safar itu nggak bagus, kok Nabi puasa? Nah, ini ada pengkhususan nih. Ada pengkhususan dalil yang menyatakan puasa ketika safar itu nggak baik. Apa pengkhususannya? Oh, ternyata Nabi SAW mengatakan puasa ketika safar itu nggak baik karena melihat ada orang kepayahan safar sambil puasa. Ditariklah hukum. Puasa nggak baik ketika safar kalau orang yang safarnya nggak mampu untuk puasa. Ini pahami nih. Kalau ada orang merasa dirinya, waduh, perjalanan safar saya panjang banget nih, dan berat lagi medannya, cuaca panas banget, kayaknya saya nggak sanggup nih kalau puasa. Maka pada saat itu jangan puasa, karena nggak baik buat dia puasa saat itu. Tapi kalau dia sanggup, oh, perjalanan safar saya walaupun jauh mudah karena saya naik pesawat, adem tempatnya, dan saya bakalan mampu untuk berpuasa. Nah, pada saat itu baik baginya untuk berpuasa. Nah, ini dia maksud dari perkataan amalkan dalil sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil itu sendiri. Kalau dalil itu menunjukkan kepada keumuman, amalkan keumuman itu. Kalau dalil menunjukkan kepada pengkhususan, amalkan pengkhususannya. Kalau dalil menunjukkan kepada umum dengan sebab yang khusus, dalil menunjukkan kepada yang umum dengan sebab yang khusus, yang diamalkan bukan khususnya sebab, tapi yang diamalkan adalah keumumannya dalil. Ya, yang ditunjukkan oleh adalah keumumannya dalil. Contohnya ayat ziyar tadi, sebabnya khusus, ya, sebabnya adalah Aus bin Samit, tapi dalilnya itu menunjukkan kepada keumuman, maka yang diamalkan adalah keumuman dalil tersebut. Tapi jika ada dalil yang umum, namun keumuman dalil ini ungkapannya umum tapi ditunjukkan kepada yang khusus. Dalilnya ungkapannya umum tapi ditunjukkan kepada hal yang khusus. Contohnya adalah sabda Nabi, laisa minal birri asyamu fis safar. Puasa ketika safar itu nggak bagus. Puasa ketika safar itu nggak baik. Ini kan umum dalilnya ya. Ungkapannya umum. Puasa ketika safar itu nggak baik. Ini umum. Namun ketika diperhatikan ini khusus karena Nabi menunjukkan kalimat ini kepada orang yang sedang payah karena dia puasa dan dia safar. Dan diperkuat lagi bahwasanya dalil yang umum ini itu sebenarnya khusus ditunjukkan kepada kondisi tertentu. Apa yang menguatkan? Nabi sendiri yang bilang puasa ketika safar itu nggak baik, Nabi sendiri malah berpuasa ketika safar. Oh, berarti ungkapan Nabi SAW puasa ketika safar itu nggak baik
bukanlah ungkapan yang umum, tapi ungkapan yang khusus. Apa khususnya? Bahwa puasa tidak baik ketika safar hanya berlaku bagi orang-orang yang gak kuat untuk puasa ketika safar. Tapi siapa yang kuat puasa ketika safar, hendaklah dia berpuasa. Baik. Baik, contoh yang lainnya lagi. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabatnya. Kata sahabat tersebut, "Wahai Rasulullah, kami naik perahu menyeberangi lautan dan kami nggak membawa air yang cukup. Boleh nggak kami berwudu dengan air laut?" Kata Nabi SAW, air laut itu suci, boleh digunakan untuk berwudu. Intinya seperti itu. Nah, lihat, lafaz Nabi SAW umum, air laut itu suci, boleh digunakan untuk berwudu. Padahal pertanyaan sahabat yang menyampaikan itu mengatakan, kami ketika naik perahu nyeberangi laut bawa air tapi nggak cukup airnya. Lalu Nabi bilang, air laut itu suci. Nah, dalilnya umum sehingga diamalkan keumumannya. Walaupun sebabnya khusus. Sebabnya itu seorang sahabat bilang, kita naik perahu nyeberangin laut, air yang kita bawa nggak cukup. Boleh gak kita wudhunya pakai air laut? Kan khusus ya. Soalnya khusus. Keadaan dimana orang bawa air tapi nggak cukup. Boleh gak wudhunya pakai air laut? Lalu Nabi bilang, air laut itu suci. Air laut itu suci. Nah, dalil yang disampaikan Nabi ini bukan dalil khusus yang berlaku bagi orang yang naik perahu bawa air tapi airnya nggak cukup. Bukan hanya kepada mereka saja. Tapi dalil ini juga berlaku kepada umum. Semua orang yang naik perahu, mau dia bawa air cukup, mau bawa air yang nggak cukup, silakan boleh wudhu pakai air laut. Silakan boleh wudhu pakai air laut. Sekali lagi, dalilnya umum, sebabnya khusus. Dalilnya umum, sebabnya khusus. Yang dipakai bukan kekhususan sebab, tapi yang dipakai sesuai dengan keumuman hadis. Ya, sesuai dengan keumuman hadis. Berbeda dengan dalil yang umum tapi ditunjukkan kepada hal yang khusus. Ingat, dalil umum, ungkapannya umum tapi ditunjukkan kepada yang khusus. Maka dalil tersebut diamalkan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh si dalil, yaitu khusus. Ayo, coba Ustadz gambarkan, mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami. Sekali lagi perlu diingat, mengamalkan dalil itu sesuai dengan yang ditunjukkan. Kalau dia menunjukkan kepada umum, ya amalkan yang umum. Kalau dia menunjukkan kepada yang khusus, amalkan yang khusus. Jika ada dalil menunjukkan kepada umum, maka amalkan keumuman. Ini yang pertama. Kemudian, jika ada dalil yang menunjukkan kepada umum, namun sebabnya khusus. Maksudnya sebabnya apa? Sebab yang menjadikan dalil itu muncul adalah sebab yang khusus. Contoh yang paling mudah tadi, ya. Ada seorang sahabat bilang ke Nabi, kita naik perahu, air yang kita bawa nggak cukup. Boleh nggak wudhu pakai air laut? Nabi bilang air laut itu suci, boleh digunakan untuk bersuci. Pertanyaannya kan khusus, kondisinya nggak bawa air cukup. Boleh gak wudhu pakai air laut? Tapi Nabi jawabnya dengan ungkapan umum. Maka yang diamalkan apa di sini? Yang diamalkan
adalah keumuman. Yang diamalkan adalah keumumannya dalil. Sehingga siapapun yang naik kapal atau perahu bawa air cukup atau nggak cukup, dia tetap boleh untuk berwudu dengan air laut. Ya, dia tetap berwudu dengan air laut. Lalu yang ketiga, dalil bentuknya umum. Ada dalil bentuknya umum. Namun dalil tersebut ditunjukkan kepada sesuatu yang khusus. Dalil bentuknya umum, tapi dia menunjukkan kepada sesuatu yang khusus. Bagaimana cara mengamalkannya? Maka amalkan yang khusus, amalkan yang khususnya. Ya contohnya tadi Nabi bilang puasa dalam keadaan safar itu nggak baik. Ini kan umum. Puasa ketika safar nggak baik, ini umum. Semua yang safar dalam keadaan puasa itu nggak baik. Ini ungkapan umum. Mau dia sehat, mau dia kuat, mau dia nggak kuat, tetap jangan puasa. Karena puasa ketika safar itu nggak baik. Kalau yang diamalkan keumumannya. Padahal Nabi mengatakan hal tersebut ditunjukkan kepada sesuatu yang khusus. Apa sesuatu yang khusus? Nabi ketika menyampaikan hadis itu, Nabi melihat ada orang yang kepayahan karena dia puasa dan dia safar. Sehingga ungkapan Nabi puasa ketika safar itu nggak baik adalah ungkapan yang ditunjukkan kepada sesuatu yang khusus. Apa sesuatu yang khusus itu? Yaitu tidak baiknya berpuasa ketika safar berlaku bagi orang-orang yang nggak kuat puasa. Itu dia. Jadi pahami baik-baik poinnya nih. Ada 3 ya. Poin pertama yang ini, poin kedua, lalu poin yang ketiga. Ya, lalu poin yang ketiga. Mudah-mudahan lebih dipahami nih oleh kalian. Baik, kita lanjutkan. Maka selanjutnya adalah ya pembahasan tentang khas.